Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati para dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah. Saya dari SMP Negeri 5 Labakan. Pada kesempatan pembelajaran daring hari ini, saya akan mengajarkan materi teks laporan hasil observasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah cek kesiapannya hari ini, mulai dari baterai handphone, data. Oke, berpakaian rapi ya. Oke, mantap. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Dian Sahra bisa memimpin doa, silahkan. Teman, sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Dian. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita berupa nikmat kesehatan, kesempat bertatap muka kembali walaupun dalam keadaan daring atau jarak belajar dalam keadaan jarak jauh, tapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk senantiasa belajar ya. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan ke hadirat junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menghantarkan kita dari lembah kebodohan menuju lembah cahaya yang benderang. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Oke, jadi tadi kita sudah berdoa. Ibu ingatkan dulu, anak-anakku sekalian bisa mengisi link daftar hadir ya, yang linknya ini sudah Ibu kirim pada grup WhatsApp kita ya, bisa kalian lihat, dan ada Google Classroom kita ya, silahkan nanti diisi. Ya, selanjutnya anak-anakku sekalian, masih ada tidak yang ingat apa-apa sih pembelajaran atau apa saja yang masih kalian ingat pada pembelajaran sebelumnya? Ada materi tes deskripsi, ada prosedur, ada yang bisa memberikan sedikit informasi tentang beberapa materi yang pernah kita pelajari. Ayo, siapa yang... Ya, silahkan Dian Sahra. Yang pertama tentang teks prosedur. Ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal langkah demi langkah yang tepat. Iya, bagus sekali Dian. Tepuk tangan dulu untuk Dian. Nah, berarti Dian ini tahu betul apa itu teks prosedur. Berarti Dian sudah pintar mengaplikasikan ya bagaimana melakukan sesuatu dengan baik ya, sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan terarah sesuai dengan teks prosedur yang pernah kita pelajari. Ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, ini link, ini tampilan daftar hadir online kita ya, silakan diisi.
Baik, anak-anakku sekalian, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini ya adalah mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Kemudian, ya itu tadi KD 3.7 ya, dan selanjutnya KD 4.7, yaitu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengar. Ya, selanjutnya tujuan pembelajaran kita yaitu melalui proses pembelajaran secara daring, materi teks laporan hasil observasi, peserta didik diharapkan secara jujur dan teliti dalam mengidentifikasi ciri tujuan dan isi teks. Serta peserta didik juga diharapkan teliti dan objektif, mampu bekerja sama, serta terampil dalam mengidentifikasi ciri kebahasaan dan mendaftar kata baku dan tidak baku teks laporan hasil observasi yang telah dibaca dengan tepat. Ya, itu tadi tujuannya ya. Silahkan anak-anakku sekalian, silahkan disimak atau diamati video yang akan Ibu putar berikut ini ya. Weh, jangan ku dulu ganggu itu. Makanya weh, jangan ku dulu ganggu. Baik, terima kasih karena telah menonton video yang telah Ibu putar. Selanjutnya, ya, jadi apa yang telah kita lihat tadi ya dalam video, sabar dulu ya. Oke, baik, terima kasih telah menyaksikan video yang Ibu putar tadi. Jadi apa yang bisa kita sampaikan setelah melihat video? Gambar apa atau tampilan apa yang kita lihat? Ada gambar apa tadi di dalam video, nak? Ada museum, ya. Kemudian ada pemandangan. Ya, apa lagi? Apa? Ada tempat Ya, betul ya. Ada hutan, ada pepohonan. Ya, betul sekali ya. Mari kita lanjut. Nah, sabar dulu ya. Jadi, melalui jadi teks laporan hasil observasi ini, itu melalui hasil penelitiannya, jadi bisa kita lihat muncul pertanyaannya apa saja kandungan, sabar dulu ya.
Baik, jadi tadi sudah kita melihat ya beberapa tampilan dari video yang telah kita simak, telah kita tonton. Jadi ketika muncul pertanyaan, apa saja sih kandungan nutrisi yang ada pada madu? Ya, nah itu bisa tidak kita jawab? Nah, bisa tidak? Tidak ya? Nah, tidak bisa kita jawab sebelum kita melihat atau mempelajari teks laporan hasil pasti. Kemudian muncul lagi pertanyaan. Tadi kan kita juga melihat museum kan di video. Apa itu museum? Apa saja jenis museum? Nah, kita bisa menjawab pertanyaan tersebut setelah kita membaca atau mempelajari teks laporan hasil observasi tentang museum. Kemudian ada lagi, di mana habitat kunang-kunang? Semua ini tidak perlu kita yang terjun atau langsung meneliti di mana habitat kunang-kunang. Tetapi kita hanya perlu mempelajari teks laporan hasil observasi. Seperti itu. Ada pertanyaan, apa itu empedu? Mari kita belajar teks laporan hasil observasi. Sama seperti apa itu museum, apa-apa jenis museum. Seperti itu ya. Ayo, lihat dulu gambar apa ini? Museum. Ya, Museum Nasional. Ya, mari kita baca. Ini sumbernya ada di buku paket kita kelas 7 ya. Anak-anak bisa buka juga ya sambil dibuka buku paketnya ya. Oke, kita baca secara bersama-sama ya. Museum. Museum merupakan salah satu tempat penting dalam upaya pelestarian sejarah. Museum adalah lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan, serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian, dan kesenangan atau hiburan. Nah, jadi di paragraf 1 itu ada apa itu museum, ya, kemudian apa tujuan museum. Selanjutnya, kita melangkah ke paragraf 2. Fungsi museum yang utama adalah menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Dengan demikian, museum memiliki fungsi yang besar, yaitu sebagai tempat pelestarian. Ya, secara lebih rinci, fungsi museum mencakup kegiatan penyimpanan, perawatan, dan pengamatan. Itu dia di paragraf 2 ada fungsi museum. Nah, selanjutnya kita baca lagi paragraf ketiga. Museum dibedakan berdasarkan koleksi dan kedudukannya. Jenis museum berdasarkan koleksi yang dimiliki dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu museum umum dan museum khusus. Museum umum adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan atau lingkungannya yang berkaitan dengan berbagai cabang seni, disiplin ilmu, dan teknologi. Sementara museum khusus adalah museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan bukti material manusia atau lingkungannya yang berkaitan dengan satu cabang seni, satu cabang ilmu, atau satu cabang teknologi. Nah, jadi itu tadi di paragraf 3 itu membahas secara detail tentang pembagian jenis museum. Ada museum umum dan museum khusus. Selanjutnya di paragraf 4. Mari kita baca lagi. Ayo disimak, Nak. Dibaca bersama-sama ya. Surya, dibaca ya. Berdasarkan kedudukannya, terdapat 3 jenis museum. Museum nasional adalah museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia dan lingkungannya dari seluruh wilayah Indonesia yang bernilai nasional. Museum provinsi adalah museum yang koleksinya terdiri dari
kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannya dari wilayah provinsi. Sedangkan untuk museum lokal, museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannya dari wilayah kabupaten dan atau kota Madura. Ya, jadi di paragraf keempat ini itu jenis museum berdasarkan kedudukannya, ya. Ada museum nasional, museum provinsi, dan museum lokal. Ya, mari kita lanjut ke paragraf 5. Baca lagi ya. Benda-benda yang dikoleksi di museum mencakup benda-benda dari berbagai disiplin ilmu. Nah, dari disiplin ilmu geologi, koleksi museum meliputi fosil, batuan, mineral, dan benda bentukan alam lainnya, seperti andesit dan granit. Nah, dari disiplin ilmu biologi yang dijadikan koleksi adalah rangka manusia, tengkorak, hewan, tumbuhan, baik fosil maupun bukan. Koleksi dari disiplin ilmu antropologi merupakan hasil budaya atau identitas suatu etnis. Ya. Selain itu, benda koleksi juga merupakan peninggalan budaya sejak masa prasejarah sampai masuk pengaruh barat. Koleksi lain dalam museum adalah benda-benda yang memiliki nilai sejarah dan menjadi objek penelitian, ya, benda-benda yang menjadi objek penelitian sejak masuknya pengaruh barat hingga sekarang. Negara, tokoh, kelompok, dan sejenisnya, ya. Koleksi museum yang lain berupa alat tukar atau mata uang nyata, ya. Heraldik adalah lambang, tanda jasa dan tanda pangkat resmi, cap atau stempel. Nah, itu heraldika, ya. Koleksi kramatologi, ya, yaitu koleksi barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar, ya, itu kramatologi, ya. Koleksi dari barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Ini sumbernya dari buku kelas 7, ya. Ada di buku paket kita, Pedoman Museum Indonesia, ya. Bisa dilihat, bisa dibaca ulang nanti. Ya, selanjutnya. Oke. Nah, itu tadi ada contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul dengan museum. Tentunya karena kita mungkin belum pernah, anak-anakku sekalian belum pernah menginjakkan langsung kaki ke tempat Museum Nasional, jadi belum tahu apa sih itu museum. Tapi setelah kita mempelajari atau membaca teks laporan hasil observasi, kita sudah mengetahui, oh ternyata museum seperti ini, museum itu ini, tujuannya seperti ini. Ya, ada pembagian jenisnya berdasarkan kedudukan dan fungsinya. Baik, anak-anak sekalian, untuk memahami materi lebih lanjut, silahkan simak lagi tayangan video yang akan Ibu putar berikut, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar. Hai anak-anakku sekalian. Pada tayangan video kali ini, yaitu pembelajaran teks LHO. Jangan dibaca loh ya, tapi teks laporan hasil observasi. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu definisi teks laporan hasil observasi, dan yang kedua, ciri tujuan teks laporan hasil observasi, dan yang ketiga, yaitu ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, tentunya kita harus memahami apa sih itu kata observasi. Mari kita lihat. Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan, objek, atau peristiwa yang akan diteliti. Selanjutnya, kita akan melihat teks hasil observasi, yaitu
teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian. Di dalamnya terdapat 3, yaitu pertama ada informasi, yang kedua terdapat objek atau situasi yang diteliti, dan yang ketiga adalah terdapat penelitian. Baik anak-anakku sekalian, mari kita melangkah pada ciri tujuan dan isi teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu disusun secara cermat. Yang kedua, teks laporan hasil observasi bersifat Sambil ditulis ya, sambil didengar, sambil ditulis ya, Nak. meyakinkan. Yang ketiga, terdapat atau dapat dibuktikan kebenarannya. Dan yang keempat yaitu disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, isi teks laporan hasil observasi yang dibahas tentang ilmu tentang suatu objek atau konsep. Dan yang selanjutnya yaitu objek yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi bersifat umum. Dan ciri yang terakhir yaitu memerinci objek secara sistematis dari sudut ilmu. Baik, anak-anakku sekalian, laporan hasil observasi ini terdapat kata baku. Yang kedua ada kalimat definisi. Yang ketiga ada kalimat klasifikasi. Dan yang terakhir terdapat istilah. Mari kita bahas lebih lanjut contoh keempat ciri tadi. Yang pertama yaitu contoh kata baku dan kata tidak baku. Mari anak-anakku diperhatikan supaya bisa dipahami. Ada kata baku yaitu kata analisis. Biasanya kita dapati ada kata analisa. Kata analisa itu tidak baku. Diingat ya. Selanjutnya ada kata inframerah. Penulisan yang salah adalah dengan dipisah infra dan merah. Dan contoh selanjutnya adalah antioksidan. Yang benar adalah tulisannya disambung, tidak boleh dipisah. Dan terakhir ada contoh kata nasihat. Yang mana ayo, yang mana yang baku? Yang baku adalah nasihat, bukan nasihat ya. Nah, anak-anak Nasihat. contoh kalimat definisi dari teks museum. Ada kata merupakan. Nah, mari lihat kalimatnya ya. Museum merupakan salah satu tempat penting dalam upaya pelestarian sejarah. Di sana terdapat kata merupakan dan kalimat selanjutnya ada museum adalah dan ada kata adalah. Contoh kalimat klasifikasi. Anak-anakku bisa memperhatikan contoh kata berdasarkan. Ya, nanti dibaca ya di buku paketnya masing-masing. Dan ada kata yaitu. Dua kata tersebut merupakan contoh kalimat klasifikasi. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat menggunakan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Nah, untuk mencari makna suatu istilah, kita juga dapat menggunakan kamus istilah, bukan kamus umum ya. Di sekolah kita temukan istilah di sana. Tapi karena masa pandemi, jangan ke sekolah dulu ya anak-anakku sekalian. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita kamus istilah di Play Store kita masing-masing. Selanjutnya, anak-anak sekalian, contoh istilah biologi yang bisa kalian lihat. Ada kata abiotik, amputasi,
dan seterusnya. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi penjelasan dari Ibu. Semoga dipahami ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Salam merdeka belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya itu ya. Waalaikumsalam. Itu tadi materi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yang mana kita sudah melihat definisi kata observasi. Oh, ternyata ada kata kunci. Kata kuncinya katanya dari video tadi, ada kata observasi itu pengamatan, ya. Kita amati, kita perhatikan, pokoknya diamati, dilihat dari, kalau misalkan saya mau mengamati surya, saya perhatikan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Itu yang disebut mengamati ya. Kita lihat semua bagian-bagiannya, sisi-sisinya seperti itu. Kemudian kalau teks laporan hasil observasi seperti itu tadi, terdapat 3 kata kunci ya. Ada informasi, kemudian ada penelitian, ada objek atau situasi yang diteliti, dan yang ketiga ada penelitian. Video tadi bisa kalian tonton kembali di laman classroom kita ya, atau kalian buka langsung linknya, sudah ada di YouTube ya, bisa kalian belajar pada saat sudah selesai pembelajaran ini. Oke, kira-kira siapa yang bisa membedakan di mana letak perbedaan teks deskripsi ya? Masih ingat deskripsi ya, menggambarkan juga ya? Di mana letak perbedaan tes deskripsi dan tes LHO atau laporan hasil observasi? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Perbedaannya, teks laporan lebih menekankan pada jenis-jenis sesuai dengan ciri setiap jenis umumnya, sedangkan tes deskripsi bersifat unik dan individual. Iya, oke, individual ya. Bagus, tepuk tangan dulu untuk Dian. Ayo tepuk tangan semua dong. Ya, bagus. Itu tadi dari teman kita Dian Sahra. Ada yang ada lagi yang bisa? Nur Amelia? Alia. Ayo, Nur Amelia silahkan. Ya, oke. Selanjutnya, ada lagi yang mau menambahkan atau yang bisa menjawab pertanyaan tadi? Nurul Amelia, silahkan. Saya Ibu. Ya, silahkan, Nak. Jadi teks laporan hasil observasi dapat diartikan sebagai laporan yang memuat informasi tentang klarifikasi perihal jenis suatu objek berdasarkan kriteria tertentu. Sementara itu, teks deskripsi dapat diartikan sebagai teks yang memuat gambaran, pemaparan, atau rincian tentang suatu peristiwa atau objek yang didasarkan pada pengalaman, perasaan, dan pengamatan yang dilakukan di penulis. Iya, luar biasa ya, lengkap sekali perbedaannya antara teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi dari teman kita Amelia. Ayo tepuk tangan dulu dong, semangat. Terima kasih Nur Amelia dan Dian Sahra. Jempol dulu dong untuk mereka berdua. Ya, oke. Baik, selanjutnya. Tadi itu ada ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi berupa kata baku. Nah, jadi ada kata baku dan jarang kita dapati juga dalam kehidupan sehari-hari, sering kita temui, sering kita baca, ada kata tidak baku. Jadi latihan kita sekarang, silahkan mencari atau mendaftar kata baku dan kata tidak baku. Ya, silahkan dikerjakan sekarang. Waktunya 5 menit. Oke. Ya, silahkan.
Siapa yang sudah selesai, silahkan baca. Ibu. Ya, silahkan dibacakan kata baku dan tidak baku yang ditemukan. Bisa. Saya, Bu. Ya, silahkan, Nak. Kata bakunya November. Kata tidak baku November. Oke, 1. Selanjutnya apa lagi? Siapa lagi? Ayo, Nak. Apa? Jadi kijai gambar. Jadi kijai gambar. Bagus suaranya terdengar. Jangan main-main alasan jelek jaringan ya. Ayo cepat, apa lagi? Oke, kita yang lain deh, ya, kita pindah ke yang lain. Ada lagi? Selain kata November, kata besok, apa lagi? Banyak ya. Dian? Banyak, Ibu. Ya, apa lagi Dian? Bacakan saja. Misalnya Bacakan saja semua yang ditemukan. kata kreatif. Museum, Bu. Kata bakunya. Kata tidak bakunya rumah. Ya, terus? Kata baku jadwal. Kata tidak baku jadwal. Jadwal. Ya, masih ada lagi? Kata baku personel. Ya. Tidak baku personel. Tepuk tangan dulu dong untuk teman kita Dian. Ya, jadi tugas ini ya, atau latihan ini silahkan bisa difoto, ya, baru dikirim ke WA pribadinya Ibu, atau bisa dikerjakan langsung di Google Classroom kita. Oke, kita melangkah lagi selanjutnya. Kita ke... Ya, silahkan. Jadi kalimat definisi yang saya dapat dari teks yang pertama yaitu hutan bakau. Yang pertama, hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Yang kedua, hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Yang ketiga, hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Teks yang saya dapat yaitu pada teks yang kedua yaitu museum. Yang pertama, museum merupakan salah satu tempat penting dalam upaya pelestarian sejarah. Yang kedua, fungsi museum yang utama adalah menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Yang ketiga, dengan demikian, museum memiliki fungsi besar yaitu sebagai tempat pelestarian. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, Ibu. Nur Amelia, bagus sekali ya. Dan lengkapi juga tadi kalimat kata baku, contoh kata baku dan tidak baku, dan kalimat definisi ya, ditulis di buku tugasnya ya Nak. Dan sebentar difoto saja, difoto kemudian kirim ke WA pribadinya Ibu atau bisa langsung juga di Classroom. Oke, baik anak-anakku sekalian, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang belum dipahami dalam pembelajaran kita tentang teks laporan hasil observasi? Paham? Oke, paham. Aku mau tanya dulu, pada pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah belajar teks laporan hasil observasi? Nirnawati, kenapa bersedih? Buka itu. Tidak bahagia ya? Ya, jadi bahagia, senang, sedih, atau? Ya, bagaimana caranya Ibu menjelaskan? Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu.
Tidak terlalu cepat? Tidak. Oke, jadi pada intinya paham ya. Nah, kalaupun masih ada yang belum dipahami, nanti kita bisa berdiskusi setelah pembelajaran daring ini kita tutup. Kita bisa lanjut berdiskusi di WA grup kita dan bisa di classroom ya. Nah, baik, selanjutnya sebelum akhiri, mari kita bersama-sama memberikan kesimpulan tentang apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Nah, silahkan, Nak. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah teks laporan observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap keadaan objek atau peristiwa yang akan diteliti. Teks observasi dapat memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis, mengetahui kronologis yang runtut urut akan memudahkan pembaca untuk menyambung tiap penggalan peristiwa. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan. Ibu ingatkan lagi sedikit. Ya, sedikit lagi ya, Surya. Sedikit lagi, Nak. Oke, jadi ingat ya, ada kata kunci yang perlu selalu kita ingat ya. Di mana kata observasi itu adalah pengamatan ya. Sedangkan teks laporan hasil observasi tadi terdapat kunci, yaitu informasi, ada objek, ada penelitian. Oke, seperti itu. Dan ingat kembali ya, ada di dalamnya terdapat kata baku, kalimat definisi, dan kalimat klasifikasi ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum mengakhiri pembelajaran, sebagaimana tadi di awal ada yang berdoa, membuka dengan berdoa, silahkan siapa yang bisa? Ya, silahkan Surya. Marilah kita menutup pelajaran ini. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Surya Muhammad Tamrin. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih karena sudah bergabung dalam aplikasi Zoom pembelajaran daring kita pada pagi hari ini. Ibu ingatkan kembali senantiasa menjaga kebersihan ya. Keluar rumah tetap jaga jarak menggunakan masker ya. Dan tetap belajar di rumah ya dengan semangat dan jangan lupa kumpul tugas untuk hari ini ya. Tugas jangan ditumpuk-tumpuk karena akan semakin banyak ya kalau ditumpuk. Baik anak-anakku sekalian, mohon maaf kalau Ibu ada kesalahan ya, maaf kalau ada salah kata. Ibu akhiri pembelajaran dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.